Halo sahabat saya School, apakah kamu tahu mengenai adab-adab dalam menuntut ilmu? Kami akan menjelaskan 8 adab dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus didasari adab karena adab adalah fondasi utama yang menentukan keberkahan, manfaat, dan arah penggunaan ilmu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Disahihkan Al-Albani. Ini menegaskan bahwa ilmu harus diiringi akhlak. Menuntut ilmu tanpa adab dianggap berbahaya dan sia-sia, karena adab adalah kunci keberkahan dan pemahaman ilmu. Jika seorang penuntut ilmu tidak mempunyai adab, maka ilmu yang diperolehnya tidak akan memberikan berkah, kering dari manfaat, dan berpotensi membuatnya sombong serta meremehkan orang lain. Ilmu tanpa adab akan hilang keberkahannya, membuat pemiliknya terjebak pada penyakit hati seperti ria, ujub, dan takabur, bahkan bisa menyesatkan. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah fondasi utama dan adab paling mulia dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama adalah ibadah dan syarat diterimanya ibadah adalah keikhlasan yang memurnikan niat hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan kebodohan diri sendiri, dan menyebarkan ilmu bukan untuk tujuan duniawi seperti kesombongan, pujian, atau jabatan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang murni kepadanya dan mengharap keridhaannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua yaitu berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat. Berdoa memohon ilmu yang bermanfaat agar ilmu tersebut membawa berkah, mendekatkan diri kepada Allah, dan terhindar dari ilmu yang sia-sia. Hal ini didasarkan pada doa Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah untuk terus memohon tambahan ilmu agar pemahaman agama meningkat. Rasulullah SAW senantiasa membaca doa berikut, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Yang artinya, Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan untukku. Ajarilah aku dengan hal-hal yang bermanfaat untukku, serta tambahkanlah aku ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi. Yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh dan tidak malas. Menuntut ilmu bukan hanya sekadar aktivitas intelektual, melainkan ibadah yang menuntut adab, kesungguhan, ijtihad, dan pantang menyerah. Seorang penuntut ilmu harus memiliki motivasi kuat, tekun, dan sabar dalam proses belajar. Imam Syafi'i menekankan bahwa ilmu tidak akan diraih kecuali dengan kesungguhan, kecerdasan, semangat, dan waktu yang cukup. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut 69. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Adab ini bersumber dari prinsip bahwa ilmu adalah cahaya, nur yang Allah berikan ke dalam hati, dan maksiat adalah kegelapan yang dapat menghalangi cahaya tersebut masuk atau menetap. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengadu kepada gurunya, Imam Waqi', tentang jeleknya hafalan. Beliau menuturkan bait syair terkenal yang menjadi landasan pentingnya meninggalkan maksiat dalam menuntut ilmu. Aku mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku, lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahuku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada ahli maksiat. Yang kelima yaitu tawadu atau rendah hati kepada guru dan teman. Tawadu, rendah hati, adalah salah satu adab terpenting dalam menuntut ilmu. Dalam Islam, ilmu tidak akan meresap ke dalam hati yang sombong, sebagaimana air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Tawadhu kepada guru dan teman merupakan tanda kemuliaan ilmu dan syarat mendapatkan keberkahan ilmu. Yang keenam, mengikat ilmu dengan tulisan. Mengikat ilmu dengan tulisan adalah adab krusial dalam menuntut ilmu, agar hafalan tidak hilang, ilmu terjaga, dan mudah dipelajari kembali.
Para ulama mengibaratkan ilmu sebagai buruan dan tulisan sebagai talinya. Dalilnya adalah hadis. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Hadis riwayat Ats-Tabrani dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami'. Yang ketujuh adalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Adab utama dalam menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, karena ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Mengamalkan ilmu bertujuan agar ilmu tersebut bermanfaat, diberkahi Allah, tidak menjadi bumerang di hari kiamat, serta menunjukkan kesungguhan dalam belajar. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ditanya tentang 5 hal dan tentang ilmunya, apa yang telah ia amalkan dari ilmunya tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang terakhir adalah memilih teman yang soleh dalam Islam. Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi keberhasilan studi semangat belajar dan keistiqomahan seseorang dalam menuntut ilmu agama. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud 4833. At-Tirmidzi nomor 2 1378 Hasan. Itulah 8 adab-adab dalam menuntut ilmu. Jangan lupa untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah disampaikan.